Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Faroh Najidah dengan NIM 859909747, Prodi PGSD, Salut HMPTI, UPBJJ, UT Bandar Lampung. Di sini saya akan melaksanakan tugas praktikum IPA, ciri-ciri makhluk hidup, gerak pada tumbuhan putri malu. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah tumbuhan putri malu, alat tulis, tabel pengamatan, stopwatch, penggaris, dan box kedap cahaya. Teman-teman di sini apakah ada yang tahu kenapa tumbuhan putri malu termasuk makhluk hidup? Yuk kita simak penjelasannya. Tumbuhan putri malu termasuk makhluk hidup karena dapat bergerak, bereaksi terhadap rangsangan, bernafas, tumbuh, serta berkembang. Gerak pada tumbuhan adalah perubahan posisi bagian tumbuhan sebagai respon terhadap rangsangan. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama seismonasti, yang kedua niktinasti, dan yang ketiga geotropisme. Gerak seismonasti. Apa itu gerak seismonasti? Gerak seismonasti atau tikmonasti adalah gerak nasti yang terjadi akibat rangsangan dari sentuhan. Pertama, kita akan melakukan sentuhan halus pada tumbuhan putri malu. Setelah itu, nyalakan stopwatch dan hitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk putri malu tertutup. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk tumbuhan putri malu tertutup yaitu sekitar 3 detik. Yang kedua yaitu sentuhan sedang. Pada sentuhan kali ini, waktu yang dibutuhkan tumbuhan putri malu untuk tertutup yaitu sekitar 2 detik. Nah, yang ketiga ini adalah dengan sentuhan kasar. Pada sentuhan kali ini, tumbuhan putri malu menutup membutuhkan waktu sekitar 1 detik. Gerak niktinasti. Apa itu gerak niktinasti? Gerak niktinasti adalah gerak nasti yang terjadi akibat pengaruh gelap. Percobaan gerak niktinasti. Di sini ada putri malu A dan putri malu B. Keduanya sama-sama dibiarkan daun putri malunya terbuka. Untuk putri malu A dibiarkan terbuka terkena sinar matahari, sedangkan putri malu B ditutup menggunakan box kedap cahaya. Dan kita tunggu sampai 30 menit apakah reaksinya daun putri malu tetap sama ataupun tidak. Nah, setelah kita tunggu selama 30 menit, reaksinya putri malu A yang kita biarkan terbuka terkena sinar matahari, maka daun putri malu akan tetap terbuka. Dan putri malu B, setelah kita tutup dengan box kedap cahaya selama 30 menit, maka hasilnya putri malu yang tadinya terbuka akan tertutup. Jadi, kesimpulannya adalah tumbuhan putri malu menutup atau tidur di tempat gelap karena tidak ada cahaya, dan membuka atau mekar di tempat terang karena ada rangsangan cahaya yang memicu gerak nasti. Tepatnya fotonasti atau gerak akibat cahaya. Gerak geotropisme. Gerak geotropisme adalah gerak bagian tumbuhan karena pengaruh gravitasi bumi. Jika arah geraknya menjauhi rangsang disebut geotropisme negatif. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama air, yang kedua pot A, yang ketiga pot B, yang keempat kapas, dan yang terakhir yaitu kacang hijau yang sudah direndam selama sehari. Langkah yang dilakukan dalam percobaan geotropisme negatif bisa kita lihat pada pohon toge atau pohon biji kacang hijau, yaitu yang pertama masukkan kapas ke dalam pot A, lalu siram dengan air, kemudian masukkan biji kacang hijau sebanyak 10 butir. Setelah itu dilanjut pot B, masukkan kapas ke dalam pot B, siram dengan air, lalu masukkan biji kacang hijau sebanyak 10 butir.
Setelah itu, amatilah pertumbuhan biji kacang hijau setiap hari, dari mulai hari pertama sampai hari ke-7, dan mencatat ke dalam tabel serta menyiramnya setiap hari. Pada hari pertama, biji kacang hijau belum tumbuh, panjang akar dan batang 0 cm. Pada hari kedua, akar mulai muncul, panjang akar 0,5 cm dan panjang batang 0 cm. Pada hari ketiga, batang mulai tumbuh, panjang akar 1 cm, sedangkan panjang batang 1 cm. Hari keempat, daun kecil mulai tumbuh, panjang akar 2 cm dan panjang batang 4 cm pada pot A. Sedangkan pada pot B terhambat pertumbuhannya karena biji yang ditanam terlalu banyak, jadi panjang hanya 1,5 cm. Hari kelima, batang semakin tinggi, panjang akar 2,5 cm dan panjang batang 7 cm karena pada pot B, biji yang terlalu banyak sudah dibuang. Hari ke-6, daun mulai berkembang banyak, panjang akar 4 cm dan panjang batang 10 cm. Pada hari ke-7, tanaman tumbuh lebih besar dan tinggi, panjang akar 6 cm dan panjang batang 12 cm. Setelah kita diamkan selama beberapa hari, terlihatlah perbedaannya. Pada tumbuhan A, tumbuhan membelok ke atas. Inilah yang disebut dengan geotropisme negatif. Sedangkan pada tumbuhan B, tumbuhan tetap seperti semula.